Sore dok, saya belakangan sering diledekin tambah gemuk sama teman-teman saya. Sebenarnya saya mah cuek aja soal penampilan. Cuma takutnya saya ada risiko kena penyakit apa gitu. Coba bantu cek dok. Baik Pak, saya periksa fisik dulu sama nanti kita periksa lab screening penyakit-penyakit kronik yang bisa timbul pada kondisi kegemukan ya. A few moments later. Pak, saya cek secara umum sih masih baik. Cuman memang status nutrisi Bapak sudah kategori overweight. Dan dari hasil lab, nilai kolesterol Bapak mulai agak tinggi. Dan tadi hasil pemeriksaan gula darahnya sudah ada kondisi pre-diabetes Pak. Hah? Saya kena diabetes dok? Kok bisa? Emang berapa gula saya? Bukan diabetes, tapi pre-diabetes Pak. Nah, itu adalah sebuah kondisi sebelum terjadinya diabetes. Dari hasil lab, pasien kita katakan pre-diabetes kalau gula pasiennya itu yang puasa ya antara 100 sampai 125. Lalu kalau kita cek juga HbA1c itu nilainya antara 5,7 sampai 6,4%. Nah, bisa juga dilakukan yang namanya tes toleransi glukosa oral alias TTGO. Nah, itu kalau nilainya antara 140 sampai 199, kita katakan pre-diabetes. Nah, hasil Bapak tadi untuk gula puasanya 110 dan HbA1c-nya 6,1%, Pak. Waduh, untung saya ngecek ya dok. Berarti memang yang mulai-mulai kegemukan kayak saya udah harus mesti cek kadar gula darah ya? Screening atau pemeriksaan deteksi diabetes memang sangat dianjurkan untuk orang-orang usia muda yang kelebihan berat badan seperti Bapak, apalagi kalau punya faktor resiko diabetes yang lain. Misalnya nih, keluarga dekat atau orang tuanya diabetes, atau mereka yang etnis tertentu, misalnya kulit hitam, Asia Amerika, kemudian juga mereka yang punya riwayat sakit jantung, atau ada riwayat hipertensi, kolesterol tinggi. Lalu kalau untuk wanita itu mereka yang ada PCOS ya, atau penyakit ovarian polikistik, kemudian yang ada riwayat diabetes pada saat hamil itu juga harus screening. Kemudian hati-hati juga nih yang gemuk terus kurang gerak alias mager. Lalu bisa juga kalau ada pasien datang terus ada tanda-tanda resistensi insulin ya dari pemeriksaan fisiknya misalnya sangat kegemukan sekali atau dari pemeriksaan kulitnya tuh ada yang namanya akantosis nigricans kayak gambar ini nih, itu juga harus di screening diabetes. Lalu pasien yang lain yang dianjurkan untuk screening adalah pasien HIV, pasien yang riwayat sakit radang pankreas atau pankreatitis, dan pasien-pasien yang rutin menggunakan obat-obat tertentu yang berisiko meningkatkan gula darah. Loh, maksudnya ada obat-obatan yang bisa bikin orang kena diabetes dok? Ada Pak, misalnya konsumsi steroid jangka panjang, misalnya dexamethasone, prednison, metilprednisolon, lalu mereka yang menggunakan obat statin jangka panjang, lalu yang hipertensi pakai obat thiazid, lalu yang antipsikotik tertentu dan juga beberapa obat HIV itu juga bisa meningkatkan risiko munculnya diabetes. Makanya nggak boleh sembarangan minum obat keras tanpa resep dokter ya. Lalu ini saya prediabetes masih bisa sembuh kan dok? Nggak bakal jadi diabetes kan? Pasien dengan prediabetes, kadar gulanya masih bisa ditargetkan jadi normal kembali sehingga tidak berkembang menjadi diabetes. Namun memang perlu usaha ekstra. Harus turun berat badan nih Pak, ke ideal. Dan itu dilakukan dengan merencanakan makan. Nah, fokusnya itu adalah mengurangi asupan kalori. Yang disarankan biasanya dikurangin sekitar 500 sampai 1000 kalori per hari, tergantung berat badan awal pasiennya. Nah, untuk pola makannya ini cocok-cocokan ya pasiennya ya, mau intermittent fasting boleh, mau diet teratur tapi rendah karbohidrat sama lemak juga boleh, atau mau pakai patokan pola diet Mediterania yang fokus ke serat dan juga konsumsi lemak-lemak baik itu juga boleh. Kemudian untuk aktivitas fisik dan olahraga itu juga sangat penting ya Pak. Nah, kalau olahraga saya demen nih dok, anjurannya gimana? Nah, usahakan olahraga intensitas sedang Pak, misalnya kalau mau jalan itu bukan jalan santai tapi jalan cepat. Dan durasi total seminggunya yang disarankan adalah minimal 150 menit per minggu. Lalu pasien juga nggak boleh mager alias males gerak, jangan kebanyakan tidur atau duduk kelamaan, misalnya saat bekerja duduk mulu gitu ya. Lalu kalau mau lebih maksimal lagi, boleh ditambah latihan olahraganya itu dengan olahraga beban atau yang disebut resistance training. Itu juga dari penelitian sangat bagus untuk memperbaiki resistensi insulin karena ototnya terlatih. Berarti obat belum perlu ya dok? Tergantung Pak, kalau masih muda tapi sangat gemuk bisa dipertimbangkan diberikan metformin, tapi harus diawasi kadar vitamin B12-nya ya, karena metformin bisa meningkatkan risiko kurang B12. Kemudian untuk populasi pasien yang gemuk, terus ada riwayat stroke, apalagi ada prediabetes, itu bisa juga diberikan pioglitazone, tapi harus diawasi nih resiko peningkatan berat badan, bengkak badan, sama resiko patah. Intinya sih ya kalau obat nanti biar dokternya lah yang timbang-timbang sendiri udah perlu dikasih apa belum. Tugas pasien ini yang penting adalah mengatur pola makan dan juga menjalankan pola hidup aktif. Baik deh dok, makasih advice-nya ya. Saya balik ke pesawat dulu. Jalan aja Pak, biar lebih waras. Siap dok.